kurang. Akhlak itu adalah cerminan pikiran, cerminan hati yang tampak oleh kita. Mungkin kenapa bisa berubah pertanyaan Bu Mina tadi, itu anak-anak murid kita, siswa generasi muda, bagaimana dia memandang Tuhan, bagaimana memandang manusia, bagaimana memandang alam semesta yang berubah sekarang. Seolah-olah masa depan mereka akan raih dengan nilai-nilai yang seperti itu. Seolah-olah dengan ilmu pengetahuan, dengan kekayaan, dengan kehebatan mereka akan jadi hebat. Padahal kan enggak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Aminah di Madrasah Aliyah Darul Ulum Literasi Klub Madu LCTP. Nah, kali ini sudah lama juga ya kita nggak berbincang nih di podcast Madu LCTP. Tentu ada hal-hal yang urgen atau penting yang ingin kita sampaikan atau kita sharing juga kepada pemirsa Madu LCTP atau penonton setia. Hal-hal yang sifatnya edukatif, informatif, dan juga inspiratif. Kali ini masih bintang tamu yang sama ya, yang pernah juga di Madu LCTV, karena memang harus banyak kita gali informasi, kemudian pengetahuan dari beliau. Kita sapa dulu Pak Sam, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik Pak. Alhamdulillah. Kok nggak meyakinkan? Memang akhir-akhir suasana panas begini merubah juga kondisi psikologis. Kemarin mah agak kurang sehat, sekarang udah baik lagi lah pokoknya. Tetapi karena cuacanya panas tapi hatinya masih hatinya dingin. Yang penting semangat. Yang penting semangat. Dengan kita sebenarnya nggak ada apa yang harus dibahas, tapi yang penting kalau udah duduk biasanya ada sesuatu lah. Ada sesuatu yang dibahas. Tapi ini saya menarik nih kita bahas Pak Sam terkait tentang pergeseran akhlak pada generasi muda nih. Iya. Karena gini kan, melihat fenomena ya pemirsa, kalau kita dulu mungkin sebandel-bandelnya kita nak generasi mungkin sabina wa ta'na patuh, hormat terhadap guru, hormat terhadap orang tua itu pasti. Tapi kalau kita lihat pergeseran hari ini kan banyak nih siswa atau mahasiswa atau generasi muda lah yang memang kita lihat pergeseran akhlaknya luar biasa. Apa yang disebabkan itu kalau misalnya menurut Pak Sam nih? Apa sih? Karena Pak Sam ini guru nih, betul tahu ya bagaimana karakter anak. Iya, makasih Bu Mina. Memang kalau kita lihat ini mungkin apa yang kita sampaikan, pikiran, cara pandang kita terhadap lingkungan yang terbatas, pengalaman yang terbatas, ilmu yang terbatas. Mudah-mudahan pemirsa nanti akan bisa kasih inspirasi lain, mungkin di catatan-catatan lain. Kalau Pak Samsul lihat memang cara pandang kita, nilai kita memandang masa depan, nilai kita memandang alam, nilai kita memandang keluarga yang berubah. Ada hal menarik dari yang Pak Samsul pernah dengar dari guru Pak Samsul lupa, bahwa sebenarnya ada 3 kata yang mirip katanya. Pertama khalik, yang kedua makhluk. Hubungan khalik dan makhluk itu namanya akhlak. Ketika tiga suku kata tadi, ketika 3 objek tadi itu mempunyai dasar kata yang sama, khalaka. Harusnya kenapa Rasulullah diturunkan ke muka bumi juga disampaikan, dijelaskan oleh para ulama kita untuk memperbaiki akhlak lewat sunnahnya. Nah, ini akhlak ini yang kurang. Akhlak itu adalah cerminan pikiran, cerminan hati yang tampak oleh kita. Mungkin kenapa bisa berubah pertanyaan Bu Mina tadi, itu anak-anak murid kita, siswa generasi muda, bagaimana dia memandang Tuhan, bagaimana memandang manusia, bagaimana memandang alam semesta yang berubah sekarang. Seolah-olah masa depan mereka akan raih dengan nilai-nilai yang seperti itu. Seolah-olah dengan ilmu pengetahuan, dengan kekayaan, dengan kehebatan mereka akan jadi hebat. Padahal kan enggak. Yang membuat kita jadi harusnya siswa memandang bahwa mereka dilahirkan ke muka bumi ini lewat orang tua mereka, itu bahagian dari amanah Tuhan untuk menjaga bumi, menjaga lingkungan lewat ilmu dan fasilitas yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang hilang saya kira Bu Mina.
peran kita selaku guru, selaku orang tua juga kita nggak tanamkan lagi itu ke siswa. Yang kita tanamkan adalah bagaimana dapat nilai fisika 100, kimia 100, akhlak kita tinggalkan. Padahal itu kan nomor 2 menurut Pak Samsul. Yang paling penting kita tanamkan adalah akhlak, agar sebelum kita luluskan anak dari suatu lembaga pendidikan, kita kehilangan orientasi betul di dunia pendidikan yang perlu kita respect ulang, kita refleksi ulang. Selaku sebuah lembaga pendidikan, selaku orang tua yang menangani pendidikan. Ya pemirsa Madu LCTV ini terkait tentang pergeseran akhlak di generasi muda. Tapi Bapak merasakan nggak sih maksudnya fenomena yang selama ini Bapak menjadi pendidik, menjadi guru seperti itu, pergeseran itu berbanding terbalik gitu, jadi 360 derajat gitu Pak Sam. Iya. Apa sih faktornya? Gitu. Faktornya itu ya. Pak Samsul jadi guru tahun berapa? Mulai honor tahun kira-kira tahun 96, 97. Pergeseran nilai pelan-pelan. Waktu Pak Samsul jadi guru pertama dulu, anak-anak masih bersemangat. Walaupun persaingan antar siswa itu untuk lulus di perguruan tinggi, untuk meraih pekerjaan itu masih wajar-wajar lah. Dengan tetap menghargai nilai-nilai pendidikan yang ada di sebuah lembaga. Belakangan ini bertahap itu berubah. Karena siswa itu dapat pengalaman juga dari kakak-kakaknya bahwa nilai yang diberikan oleh sekolah itu tidak begitu penting di lapangan. Ada yang nilainya tinggi tapi gagal. Ada yang asal-asalan belajar tapi berhasil. Itu pertanyaan. Di mana peran lembaga pendidikan sekolah? Akhirnya nilai itu nggak ada nilainya, nggak ada maknanya buat mereka. Maka sehingga mereka moral belajar juga nggak ada. Ujian yang mereka ikuti hanya sekedar lulus. Setelah itu jadi manfaatnya untuk apa? Mereka mulai tangkap itu, mulai nampak dari lingkungan. Ini seolah-olah keberhasilan belajar, keberhasilan di dunia setelah SMA. Setelah mengikuti lembaga pendidikan adalah keberhasilan menipu, melobi, bekerja sama, hura-hura dan sebagainya. Itu yang hilang di kita, Bu Mina. Kenapa itu berubah? Karena guru juga mungkin penyebabnya, masyarakat juga penyebabnya yang udah kurang begitu care terhadap lembaga pendidikan. Di mana kurang care-nya? Lihatlah masyarakat itu. Mereka menitipkan anaknya di sekolah, di rumah mereka nggak jaga lagi, nggak didik lagi. Seolah lembaga pendidikan tuh satu-satunya penanggung jawab pendidikan, padahal kan enggak. Kita punya tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab sekolah, tanggung jawab pemerintah. Jadi tidak dilimpahkan semua ke sekolah. Ke sekolah, ya betul Ibu. Itu yang menyebabkan kita. Tapi kan guru menjadi figur utama nih. Penentu dalam pertama. Merubah sistem lingkungan, terutama di tingkat kedisiplinan anak di sekolah dan sebagainya. Seperti apa? Ya, guru memang ujung tombak pendidikan. Maka guru itu seharusnya tidak berperan saja di sekolah. Di luar sekolah juga tetap guru. Apakah sekarang pertanyaannya, guru itu sebagai seorang guru profesional udah berfungsi nggak di luar madrasah? Kan ada 4 kompetensi itu guru, sebagai kompetensi sosial, kompetensi profesional dan sebagainya. Mungkin guru-guru sekarang itu kita lihat dia secara profesional oke, buat RPP, buat administrasi, buat pelayan oke. Tapi setelah itu selaku pribadi guru dia menunjukkan karakter keguruan nggak, baik di sekolah mau di masyarakat. Mungkin itu penyebabnya. Karakter keguruan yang dimaksud apa nih Pak? Apakah dia juga guru juga tidak punya akhlak atau seperti apa? Iya. Karena ini juga menjadi fenomena yang umum, rahasia umum nih di kalangan-kalangan guru juga seperti itu ya. Atau merusaknya pendidikan kita atau di mana nih letak kesalahannya Pak Sam? Iya, disitulah letaknya. Nilai-nilai keguruan juga kita bergeser kan. Seorang guru, kalau dulu seorang guru memang orang yang digugu dan dituduh luar dalam.
Sekarang guru kan sudah menjadi pencari kerja gitu ya. Secara ekonomi lemah, secara finansial lemah, akhirnya mereka jadi pekerja-pekerja bebas di luar. Nilai-nilai keguruannya hilang. Seorang guru kan orang yang secara akhlak bisa ditiru, secara personal orang yang dikagumi. Saya agak hati-hati menjawab pertanyaan Ibu, apakah itu udah bergeser dari guru? Tidak semua jawabannya, tapi beberapa bergeser. Tapi orang paling mudah melihat guru yang salah tadi daripada banyak guru yang masih benar. Jadi, oh gini guru katanya gitu. Jadi itu jadi contoh, jadi ukuran buat masyarakat, jadi ukuran buat anak bahwa sebenarnya guru tidak benar-benar juga. Jadi sehingga kita katakan tadi, mungkin salah satu penyebabnya guru, walaupun tidak disebabkan oleh semua guru, tapi Susah Pak sampai menjelaskannya hati-hati. atau terlalu banyak nih yang sudah menjadi yang seperti itu sehingga sulit untuk Susah, dijelaskan. karena kita hati-hati karena jangan sampai statement kita mengecilkan guru. Karena saya kan harus katakan ada guru yang bergeser nilainya, tapi masih banyak guru yang masih on the track. Oke, yang masih menjaga moralitas kemudian not money oriented, tetapi juga memang mengajar dengan hati nurani Pak Sam ya. Tapi ini juga menjadi salah satu faktor utama sebagai tonggak untuk menegakkan ataupun memberikan istilahnya toladan kepada anak-anak di sekolah, betul. Pak Sam. Tapi Pak Sam, apakah juga kita melihat kalau dulu itu kan guru menghukum, mempunishment itu hal yang biasa, tapi kalau sekarang kan punishment itu tidak ada, boleh ada gitu untuk anak-anak. Apa sih yang harus kita tanamkan kepada anak-anak sehingga akhlaknya itu betul-betul terjaga gitu? Karena banyak pinter nih Pak Sam, tapi akhlaknya berabe banget nih kayaknya. Nggak cuman di mana kan di sekolah mana-mana ya, pemirsa Madu LCTV, kayaknya akhlak generasi penerus kalau secara riset itu memang bergeser sangat totalitas nih Pak Sam. Ya, kita bergerak lagi ke akhlak tadi ya. Sebenarnya kan tanggung jawab pendidikan itu kan ada tiga aspek kalau dilihat di Undang-Undang Pendidikan. Tanggung jawab orang tua, tanggung jawab masyarakat, dan tanggung jawab pemerintah. Orang tua itu sebenarnya guru pertama dari anak-anak kita. Kita membantu mengarahkan anak-anak ini supaya betul sesuai harapan negara dan bangsa ini. Yang ketiga, masyarakat. Jadi kita hanya sepertiga berperan dalam dunia pendidikan. Nah, sekarang kita bertanya, masyarakat kita sadar nggak pendidikan itu penting? Terus orang tua sadar nggak? Masyarakat dan orang tua mungkin hampir 60% mempengaruhi dunia pendidikan kita. Sekarang ditambah lagi oleh peran pemerintah. Apakah informasi-informasi yang beredar di masyarakat itu udah diseleksi dengan baik enggak? Sehingga akhlak itu bisa kita bentuk. Lihat aja media sosial, YouTube, Facebook, ya Allah. Seharusnya kita bisa berkoordinasi, saling bersinergi dalam menjaga pendidikan. Suatu saat SDM kita bagus, tapi akhlak jelek itu kan kerugian besar. Marilah kita ngajak semua kawan-kawan, semua aspek masyarakat agar ini jadi pikiran buat kita. Jangan dibiarkan ini. Guru pasti kewalahan, pasti keteteran menjaga akhlak generasi muda tanpa didukung oleh faktor-faktor lain, oleh komponen-komponen lain dari masyarakat. Kita kadang-kadang bingung menjawab pertanyaan seperti itu. Apa peran guru? Apa peran guru? Sekarang guru udah dikasih fasilitas oleh negara berbagai macam, tapi kenapa dunia pendidikan begini? Apa mau dilimpahkan semuanya ke guru? Apakah pemerintah sudah membuat kebijakan-kebijakan agar masyarakat kita juga terdidik? Tanggung jawab orang tua bagaimana terhadap dunia pendidikan? Tidak cukup hanya menyediakan dana, tapi nilai-nilai yang ada di masyarakat juga harus ditumbuhkan lewat berbagai media oleh pemerintah. Kalau ini terus berkembang, mungkin dunia pendidikan kita akan tambah rusak. Tapi kalau ini dari sisi lain nih Pak Sam ya, karena kalau misalnya Pak Sam tadi bilang nggak bisa dilempahkan ke guru, tapi sebenarnya sistem regulasi itu kan semua ada di pemerintahannya. Sistem pendidikan kita ada di Menteri Pendidikan. Betul. Jadi guru itu kan kayak
dikuras tenaganya, guru itu kayak dijajah pikirannya Betul. dengan sistem administrasi, sehingga lalai untuk ngajarin anak-anak, ya nggak sih? Iya, betul. Lebih banyak sibuk guru kayaknya sibuk administrasi deh Pak Sam daripada sibuk ngajarin anak. Betul. Sekarang guru diminta selaku pegawai profesional yang dibiayai oleh negara, dituntut tagihan. Apa yang udah ibu kerjakan, apa yang buatlah perencanaan, buatlah pelaporan. Akhirnya setengah fokus guru jadi ke administrasi seperti itu. Menurut Pak Samsul, guru yang harusnya guru itu lebih mementingkan siswa daripada administrasinya. Tapi kita juga nggak bisa meninggalkan administrasi Iya, untuk pelaporan. untuk pelaporan kan serba salah. Jadi yang salahnya di pusat ya? Saya kira jangan bilang Pak. ya, sekarang kita harus pikirkan, refleksi ulang lah, di mana letak. Kalau dulu guru nggak ada administrasi, didik kita dengan nilai. Mungkin dulu nggak ada pengaruh media sosial yang merusak masyarakat, informasi begitu banyak, sehingga guru bisa fokus mengarahkan akhlak siswanya. Sekarang taruhlah tantangan perkembangan teknologi begitu pesat, informasi begitu berseliweran, baik yang positif maupun yang negatif, yang anak-anak kita kadang-kadang tidak siap menyeleksi informasi itu. Guru juga begitu, nah gitu kan. Sekarang padahal mengajar lebih mudah, contoh lebih gampang, fasilitas yang tersedia lebih banyak. Tapi kenapa begini? Kan jadi tanda tanya. Nah, saya kira gitu Bu Mina. Akhlak itu harus dimulai dari keinginan kita memperbaiki diri gitu ya. Keberanian kita menyalahkan diri sendiri. Baik pemerintah, baik masyarakat, baik guru itu sendiri. Mudah-mudahan kita ketemulah. Yang kedua, seolah-olah nilai-nilai keagamaan itu mungkin sudah mulai kita tinggalkan juga. Ya. Oke, Bu Mina. Jadi nilai agama ya, yang memang sudah mulai sejarah dan sebagainya. Menarik sekali Pak Sam ya perbincangan kita, tapi ini agak-agak sedih ya kita melihat fenomena ini. Iya, ini suasana karena temanya. Pak Sam juga sedih kalau bicara. Kayak tertekan batin banget nih. Karena temanya menyedihkan, kita nampak di wajah kedua kita itu menyedihkan. Memang kita menyedih, Pak, memprihatinkan. Kita mau kemana sekarang pendidikan? Padahal yang paling penting dari sebuah negara itu nilai-nilai moral sebenarnya. Negara ini bisa utuh karena nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai moral yang kita miliki. Tapi kan kita sekarang kehilangan gitu pelan-pelan. Nilai pendidikan moral, pendidikan nilai yang ada di sekolah segelas hafalan. Tanpa implementasi, tanpa penanaman yang lebih dalam, pembiasaan di masyarakat gitu. Kita lihatlah korupsi seolah hal biasa di masyarakat. Baru-baru ini coba lihat, itu kan jadi contoh buat masyarakat. Tokoh-tokoh politik kita ketangkap basah, gitu ya. Kalau nggak ketangkap kering ya ketangkap basah melakukan korupsi. Itu kan pendidikan negatif yang diterima oleh anak. Seolah itu betul, walaupun di mulut kita katakan itu tidak betul. Kenapa kita ulang coba? Berulang-ulang terjadi penangkapan korupsi di tingkat pimpinan tinggi kita. Kalau dulu mungkin hal itu ditutup, bukan berarti itu dibenarkan. Ditutup rapat supaya jangan jadi contoh buat generasi muda. Sudah korupsi kaya, hidupnya mewah. Oh ini benar, ya udah. Kadang-kadang. Menarik sekali ya Pak Sam. Apa nih yang mau disampaikan kepada pemirsa Madu LCTV, untuk guru, untuk siswa terkait tentang akhlak ini Pak Sam? Ya, kita cuma bisa ngeluh kan. Mudah-mudahan ini jadi renungan buat para pendengar. Solusinya apa? Mungkin solusinya juga kita bingung. Mari kita pikir bersama-sama apa solusinya dari fakta-fakta yang kita temukan ini. Baik Pak Sam, terima kasih Pak Sam. Terima kasih kembali. Semoga bermanfaat pemirsa Madu LCTV. Intinya adalah menjadi seorang guru tidaklah mudah ya, tetapi ada satu kata ketika kita mengajarkan satu ilmu kepada siswa, jika diamalkan itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan sedekah jariah ya untuk dunia dan akhirat. Tetapi yang terlupakan dari banyak guru seluruhnya mungkin adalah lupa mendoakan anak-anaknya agar anak-anaknya bisa menjadi orang-orang yang baik. Bukan ketika anaknya bandel dikutuk, tetapi memang didoakan menjadi orang-orang yang baik di masa depan. Baik, tonton terus podcast kita di setiap hari Rabu pukul 10 pagi dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Siti Aminah mau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.